para rohaniwan yang saya hormati, Bapak Ibu Tocin sekalian yang terkasih, selamat pagi dan terimalah salam peneguh iman kita. Wei Te Tong Tien Sanjay. Marilah kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Huang Tien atas ridho, rahmat dan perkenannya. Pada minggu pagi menjelang siang ini kita diperkenankan untuk berhimpun kembali di Litang Suci ini untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan kebaktian suci. Semoga kebaktian yang kita laksanakan pada minggu ini boleh kiranya dapat meneguhkan iman kita semua di dalam melaksanakan ajaran Nabi, sehingga dapat melaksanakan ajaran Nabi dengan sebaik-baiknya. Sanjay. Bapak Ibu Tocin sekalian terkasih, setahun sudah saya tidak berdiri di podium ini karena sakit saya, karena saat ini kebetulan tidak ada yang khotbah, tidak dijadwalkan. Minggu yang lalu tidak diumumkan. Rencananya tadi Wan Herman meminta kepada saya, ya saya siap. Namanya rohaniwan itu harus selalu siap, ya, harus selalu standby untuk menyampaikan firman Tuhan ke hadapan para Tocin yang terkasih. Pada pagi ini saya ingin mencoba menyampaikan atau menjelaskan tentang Tiongsi atau Satya dan Tepa Salira. Karena mengapa? Karena Tiongsi ini merupakan dasar atau falsafah daripada ajaran agama Konghucu. Coba kita bayangin ya, di jaket-jaket ada genta dengan huruf Tiongsi, Satya dan Tepa Salira. Di situ juga ada Satya dan Tepa Salira, dan di sini juga Satya dan Tepa Salira, yang artinya bahwa Tiongsi ini atau Satya dan Tepa Salira ini adalah dasar atau falsafah pandangan hidup bagi umat Konghucu. Jadi kita di dalam hidup harus memandang Satya dan Tepa Salira itu di atas segala-galanya. Karena dengan kita dapat melaksanakan Satya dan Tepa Salira, nanti jalan suci lainnya itu akan mudah dicapai. Baiklah Tocin sekalian. Pertama, benar atau tidak bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi Konghucu itu kepada Cingcu, bahwa Satya dan Tepa Salira itu dapat menembusi semuanya. Seperti tadi dibacakan oleh Bapak Peri di dalam kitab Sabda Suci jilid 4 pasal 15, bahwa Nabi bersabda, Cam itu sebutan lain Cengcu ya, Cingcam ya. Cam, ketahuilah jalan suciku itu satu, tapi dapat menembusi semuanya. Lalu dijawab oleh Cengcu itu, ya guru. Kemudian setelah Nabi beranjak dari hadapan mereka, dari hadapan murid-muridnya, murid lain bertanya kepada Cingcu, karena Cingcu ini murid yang paling pandai menganalisa kehidupan. Apakah maksud kata-kata tadi jalan suci Nabi tidak lain dan tidak lebih, tidak kurang, yaitu Satya dan Tepa Salira. Jadi jelas Tocin sekalian. Sekarang saya coba untuk menjabarkan tentang Satya. Pertama, kita ini Satya kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena pengertian Satya di dalam agama Konghucu adalah patuh atau taat. Pertama, kita harus patuh taat Satya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, kita harus patuh taat
kepada orang tua, karena orang tua sebagai wakil Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu tepa salira, tenggang rasa kepada sesama manusia. Yang pertama ini adalah satya, patuh taat pada Tuhan. Contohnya gampang, Bapak Ibu tocin sekalian, para rohaniwan ya, tiap minggu datang ke Litang ini, itu adalah wujud satya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa saya katakan satya? Karena dengan kita melaksanakan kebaktian, kita dapat menjaga hati kita dari nafsu angkara murka. Kemudian juga dapat memelihara watak sejati kita, agar kebenaran yang ada di dalam watak sejati kita saling cenderung dengan firman Tuhan yang dibawakan atau disampaikan oleh pengkhotbah. Ya tidak? Nah, itu satya. Dari berbagai daerah di wilayah Kota Depok ini, Bapak Ibu bisa hadir di Litang Suci ini adalah sangat bersyukur sekali bisa menjaga hati, merawat watak sejati agar kebenaran itu selalu ada dalam diri kita, sehingga nafsu angkara murka itu akan tidak dapat mempengaruhi diri kita. Kemudian juga kita di dalam hidup ini selalu diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu bagaimana sikap kita agar kita dapat satya, patuh dan taat pada Tuhan? Kita lakukan dengan sembahyang syukur tiap pagi dan sore sebagai pernyataan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya tidak? Kalau orang tidak pernah melakukan sembahyang syukur atau doa syukur kepada Tuhan, imannya itu akan pudar. Tapi kalau kita sering secara rutinitas melaksanakan sembahyang syukur atau doa syukur kepada Tuhan, maka kita ini, iman kita itu akan menjadi kokoh. Ya tidak? Benar kan? Nah, kemudian juga ketika kita keluar rumah, kita harus melaksanakan doa syukur sietian jeun sancai. Mau makan sietian jeun sancai. Itu bisa ditambah kalimat doanya, terserah Bapak Ibu ya. Keluar rumah makan. Itu kalau kita selalu ingat kepada Tuhan, mudah-mudahan senantiasa perlindungan Tuhan itu selalu ada buat kita semua. Nah, kemudian satya atau patuh kepada orang tua. Nah, Bapak Ibu terutama anak-anak muda ya, itu dirawat, dibesarkan, disekolahkan, dikuliahkan oleh orang tua. Begitu besar budi kecintaan orang tua itu yang perlu dibalas dengan kesatiaan, kepatuhan, dan ketaatan kepada orang tua. Nah, jadi anak ini wajib untuk berbakti, ya. Jadi kita berbakti kepada Tuhan, juga berbakti kepada orang tua. Nah, karena satya dan tepa salira ini mencakup seluruh aspek kehidupan, maka saya katakan bahwa mencakup laku bakti juga. Contohnya seperti di dalam Xiao Qing atau kitab Hawking tentang ikhtisar laku bakti. Nabi bersabda bahwa di antara watak-watak yang terdapat di antara langit dan bumi, sesungguhnya manusialah yang termulia. Jadi manusia ini paling mulia dibandingkan dengan makhluk lain ciptaan Tuhan. Dan di antara perilaku manusia tiada yang lebih besar daripada laku bakti. Di dalam laku bakti tiada yang lebih besar daripada menaruh hormat kepada
orang tua. Nah, jadi si anak harus hormat pada orang tua, ya, harus berbakti kepada orang tua. Kemudian juga di dalam hormat itu tidak ada yang lebih besar daripada bersujud kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi puncak laku bakti adalah bersujud kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah kita harus satya patuh taat kepada Tuhan, satya patuh taat kepada orang tua, agar kita dapat melaksanakan satya kita dengan baik. Kemudian soal tepa salira. Tadi dikatakan di dalam Sabda Suci jilid 15 pasal 24 bahwa Cukong, murid Nabi yang paling kaya ya, bertanya kepada Nabi, adakah suatu kata yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup? Lalu Nabi bersabda, itulah tepa salira. Apa yang diri sendiri tidak inginkan, janganlah diberikan kepada orang lain. Yang artinya, karena ajaran agama Konghucu itu merupakan pokok atau akarnya, jadi mungkin secara dari dalam konteks yang sempit, kita ini harus tepa salira. Kita kalau tidak ingin dicubit, jangan mencubit orang lain. Tidak ingin dikatain orang, jangan mengatain orang. Kalau kita tidak ingin dihujat orang lain, jangan menghujat orang lain. Itu dalam konteks yang sempit. Tapi dalam konteks yang luas, bagaimana kita dapat melaksanakan tepa salira itu, yaitu kepada sesama dengan baik, yaitu kita harus dapat toleransi kepada sesama manusia. Supaya mudah dimengerti, saya ambilkan contoh ya. Nah, Bapak Ibu, ketika saudara seiman kita sakit, Bapak Ibu Tocin sekalian berkenan menjenguknya, lalu mendoakannya demi kesembuhan saudara seiman kita yang sakit itu. Itu adalah tepa salira dalam konteks yang luas. Kemudian juga contoh lagi yang nyata, yang konkret ya. Ketika kita menjelang tahun baru Imlek, menjelang Jesi Siang-ang, kita memberikan santunan, sebagian harta kita berikan kepada fakir miskin ya, agar mereka dapat menikmati tahun barunya seperti kita. Nah, itu juga tepa salira ya. Nah, contoh lagi yang tiap minggu kita kita lihat dan kita saksikan, Bapak Iwan contohnya, dia tiap pengkhotbah atau Ciang Tao selalu divideokan. Itu demi kemajuan Makin Depok. Itu juga tepa salira yang telah dilakukan oleh Bapak Iwan Lumena ya. Jadi contohnya gamblang sekali ya. Nah, kemudian kalau kita melaksanakan tepa salira dengan sungguh-sungguh semaksimal mungkin ya, kita sekaligus melaksanakan rasa kemanusiaan kita kepada orang lain. Karena dikatakan di dalam kitab Bingcu jilid 7a pasal 4 ayat yang ketiga, bahwa Bingcu berkata, sekuat diri laksanakanlah tepa salira. Untuk mendapatkan cinta kasih atau kemanusiaan, tidak ada yang lebih dekat dari ini. Jadi kalau kita menjalankan tepa salira, itu rasa kemanusiaan itu telah menyertai kita. Kalau tepa saliranya setengah-setengah, ya mungkin kita nggak sampai menjenguk saudara seiman kita yang sakit ya. Kita tidak bisa memberikan santunan kepada fakir miskin karena tepa salira kita kuat,
itu selalu digandeng. Tepa Sarira itu digandeng oleh kemanusiaan, oleh cinta kasih. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita melaksanakan Satya dan Tepa Sarira, nanti kita ini akan merasakan tentram, damai, sentosa. Karena kita berbuat Satya dan Tepa Sarira itu adalah sesuai dengan hati nurani kita. Seperti contoh di dalam itu dekat di belakang senteng ya, ada huruf ya, Ceng Su Cekwang. Satya dan Tepa Sarira itu menumbuhkan atau menghasilkan ketentraman dan kesentosaan. Nah sekarang saya tanya, kalau Bapak Ibu kalau melaksanakan Satya dan Tepa Sarira terbebani atau tidak? Tidak kan? Kita ikhlas ya. Nanti kesentosaan, ketentraman itu akan kita peroleh. Oleh karena itulah hendaknya kita bisa melaksanakan pandangan hidup kita ya, yaitu Satya dan Tepa Sarira merupakan dasar ajaran agama Konghucu dan sebagai falsafah. Kalau falsafah itu pandangan hidup, jadi kita hidup harus memandang Satya dan Tepa Sarira di atas segala-galanya, sehingga jalan suci yang lainnya itu akan mudah kita capai. Nah, demikianlah para tocin yang terkasih, khotbah yang saya sampaikan pada minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terimalah kembali salam peneguh iman kita. Wei te tong tien. Sancai.